Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan laporan proposal praktikum modul 2 kami, Flowmap. Dan saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Sani Kulsum dengan NPM 18222200095. Yang kedua ada Nurul Aini Salsabila dengan NPM 182200151. Yang ketiga ada Sirat Sahul Ramadan dengan NPM 182200140. Yang keempat ada Nur Muhammad Abdul Aziz dengan NPM 182220118. Yang kelima ada Ahmad Fuadi Juliansa dengan NPM 182220128. Pertama-tama pada bagian pertanyaan akan disampaikan oleh saudari Sani. Baik, untuk pertanyaannya yaitu posisikan tim Anda sebagai tim pengembang perangkat lunak untuk PT Nusa Warka, perusahaan baru yang bergerak di bidang penyediaan solusi logistik terintegrasi. Fokus mereka adalah pengelolaan rantai pasok end-to-end dengan tujuan menjadi mitra terpercaya bagi berbagai perusahaan dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga e-commerce. Namun, di era sekarang, sistem informasi yang terintegrasi adalah syarat utama dalam pemilihan vendor pengelolaan rantai pasok. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pilihlah dan metode SDLC atau System Development Life Cycle yang tepat untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna dan stakeholder. Buatlah proposal sederhana yang ditujukan untuk stakeholder yang mencakup alasan pemilihan flow map dengan penerapan sistem atau bukan manual proses. Permintaan PT Nusa Warka pada studi case kali ini adalah akan dibagi menjadi 6 proses WMS atau Warehouse Management System. Yang pertama dari saving, yang kedua storage, kemudian picking, packing, delivery, dan yang terakhir reverse logistik. Tentukan fitur utama dari sistem yang akan dibuat sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya pada sesi jawaban akan dijelaskan oleh saudari Nurul Aini Salsabila pada poin 1 sampai poin 13. Terima kasih moderator. Baik, saya di sini akan memaparkan penjelasan mengenai kegiatan serta dokumen yang terdapat pada flow map proses UMS pada PT Nusa Warka. Pada poin pertama, terdapat aktivitas menerima barang, yaitu adalah aktivitas penerimaan barang yang diatur sepenuhnya agar dapat memetakan besaran dana dengan produk yang diterima oleh perusahaan. Pada poin kedua, terdapat dokumen surat jalan, yaitu adalah dokumen yang berisi informasi tentang barang yang dikirim, seperti nama, alamat pengirim, dan penerima, jenis barang, jumlah barang, dan tanggal pengiriman. Pada poin ketiga, terdapat pengecekan barang, yaitu adalah proses memeriksa dan memverifikasi kondisi, kualitas, dan kuantitas barang. Pada poin keempat, terdapat dokumen receiving report, yaitu laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian receiving untuk mencatat barang yang telah diterima. Pada poin kelima, terdapat proses binning barang, adalah kegiatan pengkategorian barang berdasarkan jenis barang, bobot, dan lain-lain. Pada poin keenam, terdapat aktivitas input data barang, yaitu adalah proses memasukkan informasi detail mengenai barang ke dalam sistem. Pada poin ketujuh, terdapat daftar inventaris barang, yaitu adalah dokumen yang berisi daftar semua barang yang disimpan di gudang, termasuk informasi seperti jenis barang, jumlah barang, dan lokasi penyimpanan. Poin ke-8 yaitu adalah cek daftar pesanan. Aktivitas ini menunjukkan proses untuk meninjau dan memverifikasi informasi pada daftar pesanan, memeriksa apakah semua item yang dipesan sudah terdaftar, memastikan jumlah dan harga setiap item sudah benar. Pada poin ke-9 terdapat dokumen pesanan barang, yaitu adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pembeli untuk memesan barang kepada penjual. Dokumen ini berisi informasi penting tentang pesanan, informasi pembeli, informasi penjual, informasi barang, informasi pembayaran, informasi pengiriman.
Poin ke-10, pengecekan stok barang adalah proses menghitung dan mencatat jumlah barang yang tersedia di gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah barang yang tercatat sesuai dengan jumlah barang yang sebenarnya ada. Pada poin 11, yaitu terdapat kegiatan pengambilan barang adalah proses mengambil barang di gudang atau tempat penyimpanan lainnya untuk memenuhi pesanan pelanggan. Pada poin 12, terdapat verifikasi packing list, yaitu adalah verifikasi kesesuaian antara packing list barang yang dikemas dan label pengiriman. Dan poin ke-13 adalah penempatan barang ke area packing. Barang yang diambil kemudian ditempatkan di troli atau rak untuk dibawa ke area packing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Poin 14, dokumen daftar barang kemasan. Daftar yang berisi informasi tentang jenis dan jumlah barang yang dikemas. Poin 15, pengemasan barang, proses pembungkus, dan melindungi barang agar aman selama penyimpanan dan pengangkutan dan distribusi. Poin 16, cetak resi dan dokumen. Proses mencetak bukti pengiriman barang berupa kertas yang berisi detail penting mengenai barang tersebut. Poin 17, pelabelan barang, proses pencantuman berbagai informasi penting mengenai suatu barang pada kemasannya. Informasi ini dapat berupa tulisan, gambar, simbol, atau kode tertentu. Poin 18, verifikasi barcode, proses untuk mengecek keaslian dan keakuratan informasi. Poin 19, pemindahan barang ke kontainer, proses memuat barang ke dalam kontainer untuk keperluan pengiriman. Poin 20, input resi adalah proses memasukkan nomor resi ke dalam suatu sistem. Poin 21, surat jalan adalah dokumen yang dibuat untuk menyertai barang yang sedang dalam proses pengiriman. Poin 22, pencatatan barang keluar, proses mendokumentasikan dan melacak semua barang yang keluar dari gudang atau tempat penyimpanan. Poin 23, inspeksi barang, melakukan inspeksi menyeluruh terhadap barang retur untuk menentukan penyebab retur dan kemungkinan kerusakan. Memisahkan barang yang masih layak jual dan yang tidak layak jual. Poin 24, pencatatan barang yang cacat, proses yang mendokumentasikan dan melacak semua barang ditemukan cacat. Poin 25, dokumen yang berisi informasi tentang barang yang dikembalikan seperti jenis barang, jumlah barang, dan alasan retur. Poin 26, laporan inspeksi, laporan yang berisi hasil inspeksi barang retur termasuk foto dan video. Poin 27, proses return, memproses retur sesuai dengan kebijakan perusahaan seperti pengembalian dana, penukaran barang, atau perbaikan. Mengirimkan barang yang ditukar dan diperbaiki kepada pelanggan, mengkreditkan dana ke rekening pelanggan jika terjadi pengembalian dana. Selanjutnya, simbol-simbol yang digunakan pada entitas receiving dan storage akan dijelaskan oleh saudara Aziz. Simbol yang digunakan dalam kegiatan proses entitas receiving adalah: pertama, mulai menggunakan simbol terminator karena mulai adalah kegiatan permulaan dari kegiatan ini. Yang kedua, menerima barang menggunakan simbol manual operation karena kegiatan ini tidak menggunakan sistem komputer. Yang ketiga, dokumen surat jalan menggunakan simbol dokumen karena bentukannya dokumen. Yang keempat, mengecekkan barang menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Yang kelima, dokumen receiving report menggunakan simbol dokumen karena bentukannya dokumen. Selanjutnya ada kegiatan proses pada entitas storage. Yang pertama, proses binning menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem komputer. Kedua, input data barang menggunakan simbol keyboard karena pada kegiatan dilakukan proses penginputan data ke dalam suatu sistem database. Yang ketiga, proses penempatan lokasi menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem komputer. Yang keempat, daftar inventaris barang menggunakan simbol dokumen karena bentukannya dokumen. Yang kelima, cek daftar pesanan menggunakan simbol proses karena pada kegiatan ini menggunakan sistem komputer. Yang terakhir, pesanan barang menggunakan simbol dokumen karena bentukannya dokumen. Selanjutnya, kegiatan proses pada entitas storage dan picking akan dijelaskan oleh saudara Fuadi Juliansa. Selanjutnya ada simbol kegiatan pada entitas picking.
Pertama, pengecekan stok barang menggunakan simbol proses karena pada kegiatan ini menggunakan sistem atau komputer. Selanjutnya tersedia menggunakan simbol destination karena pada kegiatan ini mengandung sebuah keputusan. Selanjutnya pengambilan barang menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Selanjutnya verifikasi picking list menggunakan simbol dokumen karena bentuknya dokumen. Selanjutnya penempatan barang ke area packing menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Lalu ada simbol kegiatan pada entitas packing. Yang pertama, daftar barang kemasan menggunakan simbol dokumen karena bentuknya dokumen. Selanjutnya, pengemasan barang menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Selanjutnya, cetak resi dan label menggunakan simbol dokumen karena bentuknya dokumen. Selanjutnya, pelabelan barang menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Selanjutnya, verifikasi barcode menggunakan simbol proses karena pada kegiatan ini menggunakan sistem atau komputer. Selanjutnya, pemindahan barang ke kontainer menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Kemudian langkah selanjutnya itu proses pada entitas shipping. Yang pertama ada proses input resi menggunakan simbol decision karena pada kegiatan ini mengandung sebuah keputusan. Kemudian proses surat jalan menggunakan simbol dokumen karena bentuknya dokumen. Kemudian yang terakhir proses pencatatan barang keluar menggunakan simbol proses karena pada kegiatan ini menggunakan sistem atau komputer. Langkah yang terakhir yaitu ada proses pada entitas reverse logistik. Yang pertama ada proses inspeksi barang cacat menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Selanjutnya proses pencatatan barang yang cacat menggunakan simbol proses karena pada kegiatan ini menggunakan sistem komputer. Kemudian selanjutnya proses return menggunakan simbol dokumen karena bentukannya dokumen. Selanjutnya, proses laporan inspeksi menggunakan simbol proses karena pada kegiatan ini menggunakan sistem atau komputer. Selanjutnya, proses return menggunakan simbol manual operation karena pada kegiatan ini tidak menggunakan sistem atau komputer. Dan langkah yang terakhir, proses finish menggunakan simbol terminator karena finish adalah akhir dari kegiatan ini. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.